Di bab ini kita akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Nah, kenapa kita mempelajari tentang pencemaran lingkungan? Nah, seperti kita ketahui, makhluk hidup, manusia itu mempunyai keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Ya. Jadi, bagaimana caranya kita meningkatkan kesejahteraan hidup? Untuk apa? Ya, untuk bertahan di bumi ya. Nah, caranya bagaimana? Dengan melengkapi sarana-prasarana yang belum ada dalam kehidupan kita. Nah, contohnya diantaranya dia mendirikan pabrik ya. Misalnya kita butuh sandang, pangan, papan. Untuk memenuhi sandang, pangan, papan ini, kita membangun sebuah pabrik. Karena kebutuhan kita tidak cukup 1, 2, 3 ya. Sehingga sampai kita meninggal nanti. Jadi, nah, efek dari pembangunan pabrik ini karena mengolah hasil alam menjadi sandang pangan papan dan semakin maju teknologinya bersifat industrialisasi sehingga berpengaruh terhadap kualitas lingkungan yang tadinya hanya kebun, hutan, karena kita membutuhkan tempat untuk pembangunan pabrik sandang pangan papan, akhirnya hutannya dikurangi, jumlah kebunnya, luas tanah hijaunya dikurangi, sehingga berdampak pada kualitas lingkungan. Nah, selain itu juga, pabrik-pabrik itu menghasilkan limbah. Nah, apa sih limbah? Nanti akan kita bahas. Sehingga limbah-limbah buangan ini mengakibatkan sebuah pencemaran lingkungan. Ya. Nah, lebih jauhnya kita akan bahas di slide berikut ini. Pencemaran lingkungan ini jadi sangat penting banget ya buat kehidupan manusia karena bisa merubah fungsi dan juga menyebabkan ketidakseimbangan jaring-jaring makanan atau ekosistem yang ada di lingkungan tersebut, sehingga pemerintah mempunyai gagasan untuk menghasilkan suatu undang-undang yang mengatur tentang jumlah hukuman, sanksi, dan sejauh mana zat tersebut disebut sebagai zat pencemar. Nah, jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia itu pencemaran lingkungan adalah masuknya zat atau dimasukkannya makhluk hidup. Makhluk hidup ini bakteri ya, bisa bakteri, patogen, zat atau energi dan komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia yang menyebabkan kualitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu. Nah, sehingga lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, contohnya tadi dari sungai tadi ya, harusnya bisa mengalirkan sungai, tapi karena banyaknya sampah, jadi mampet, dia tidak bisa mengalir lagi, sehingga ya ujung-ujungnya banjir gitu ya kita ya. Nah, kalau dilihat dari kasus
pembuangan sampah di sungai tadi, kalau hanya satu orang, kita si sampah masih bisa mengalir sampai ke hulu ya, sampai ke laut. Tapi kalau dilakukan oleh beberapa orang, oleh beberapa individu, tidak hanya satu individu, sedangkan ini kumpulan dari individu itu adalah sebuah populasi berkumpul dalam satu jumlah tertentu, itu mengakibatkan pencemaran tadi. Jadi pencemaran lingkungan itu bisa diakibatkan oleh dua hal. Ada yang disebabkan oleh kegiatan manusia karena membuang hasil kegiatannya ya. Ada juga yang berasal dari alam. Contohnya apa? Yaitu gunung berapi. Yang tadinya di lereng gunung itu terdapat satu lingkungan ekosistem kebun, ladang, tapi karena gunung berapi itu meletus, sehingga mengakibatkan lereng gunung terkikis oleh lava. Sungai juga tadinya bisa ekosistem itu terdapat makhluk hidup yang mendiami di sungai tersebut, ikan dan sebagainya, tapi karena dia gunungnya meletus mengakibatkan lahar dingin, sehingga menyebabkan pencemaran sungai di situ ya, karena pasirnya yang terbawa dari gunung berapi tersebut ketika meletus, maka ekosistem sungai tersebut akan berubah, otomatis akan berubah ya. Jadi pencemaran tadi bisa diakibatkan oleh kumpulan kegiatan manusia ya, dan juga disebabkan oleh alam ya. Nah termasuk tadi sisa dari kegiatan manusia berupa sampah, berupa zat kimia, atau yang dari kegiatan alam gunung berapi itu menghasilkan lava, menghasilkan debu ya, kemudian menghasilkan gas belerang ya, karena dia baunya sangat menyengat, itu secara tidak langsung kan dapat mencemari lingkungan, dan otomatis karena dia mencemari lingkungan dapat mengganggu kelangsungan hidup dari makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut ya. Nah zat ini, si debu tadi, si sampah tadi, maka akan kita klasifikasikan dalam istilah polutan. Nah itu ya, jadi polutan ini tidak hanya sampah yang kita buang di sungai. Ternyata polutan itu bisa berupa zat kimia. Contohnya tadi kalau simpelnya tadi yang di gunung berapi itu menghasilkan gas belerang gitu ya, SO4. Nah itu termasuk zat kimia. Dalam kadar melebihi batas, maka dia disebut dengan polutan tadi. Jadi polutan itu tidak melulu tentang sampah, tapi dia termasuk zat kimia. Kemudian debu tadi ya, debu kalau selewat sih kita masih bisa napas, tapi kalau debu dalam jumlah yang dihasilkan oleh gunung berapi itu sudah mengganggu lingkungan ya, bisa mengeringkan hasil tani. Contohnya kalau di lereng gunung kan banyak tembakau ya, nah itu bisa mati tembakonya, hasil taninya tidak sukses ya. Kemudian contoh polutan lain itu suara. Kalau kita menghasilkan suara yang melebihi ambang batas telinga kita sampai sakit misalnya, sampai kelamaan kalau lewat biasa aja, tapi lama-kelamaan akan mengganggu fungsi telinga kita. Nah itu juga bisa termasuk ke dalam suatu polutan. Kemudian selain suara apa lagi? Nah radiasi. Radiasi itu dihasilkan dari apa? Dari tenaga nuklir. Katanya bom Hiroshima di Jepang dahulu ya. Jadi dia kan dia meledakkan suatu tempat, tapi dia juga menghasilkan sisa ledakan yang berbentuk radiasi. Jadi atau contoh yang lebih simpel, kalau kita lewat dalam suatu reaktor nuklir, kalau sekali lewat kita nggak apa-apa, tanpa pengaman gitu ya, tanpa baju pengaman. Kedua kali, akhirnya 3 kali menumpuk, nah itu akan menghasilkan perubahan dalam diri kita. Jadi radiasi juga termasuk ke dalam suatu polutan jika melebihi ambang batas. Kemudian selain itu panas juga dalam jumlah
tertentu yang melebihi ambang batas disebut dalam suatu polutan. Nah, kenapa disebut polutan ini ya? Nah, itu tadi. Yang pertama, kadarnya berlebih batas. Lama-kelamaan kalau suara yang kita dengar itu menyebabkan sakit gitu ya, menyebabkan sakit dan telinga kita, yaitu dalam suatu polutan. Kemudian berada pada waktu yang tidak tepat. Nah, tanah untuk sebagai media hidup tumbuhan itu memerlukan pupuk atau zat organik. Tetapi karena kita membuang sisa zat kimia kegiatan manusia di pabrik itu ya, sisanya berupa zat kimia dimasukkan ke dalam tanah, jadi tanah tersebut tidak berfungsi lagi, tidak menghasilkan media yang bagus untuk pertumbuhan ya. Jadi nggak tepat gitu ya, tidak harusnya butuh pupuk, bukan butuh zat kimia gitu ya. Maka zat kimia ini disebut dengan polutan gitu ya. Kemudian yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Itu jelas sekali. Contohnya kalian bawa sampah gitu ya, harusnya di tempat sampah, bukan di depan got SMP 1. Nah ya, dulu masih ada got ya, sekarang udah bagus. Jadi kalau misalnya harusnya di tempat sampah, buang sisa sampah rumah tangga kalian. Sampah rumah kalian itu harusnya dibuang di tempat sampah, di tempat sampah umum gitu ya. Tapi kalian karena nggak mau jalan, dibuang di sungai. Nah itu kalian salah satu penyebab polutan gitu ya, mengakibatkan zat atau benda berada pada tempat yang tidak semestinya ya, itu juga polutan. Nah ini ya, kalau digambarkan, yang pertama kadarnya melebihi batas kadar normal. Kita mengetahui kalau dia di atas batas kadar normal, tentu ada ukurannya ya, tentu ada acuannya. Benda tersebut dikatakan melebihi batas normal itu kenapa? Nah gitu ya, contohnya ini air. Nah, air yang normal atau yang bisa kita gunakan dan tidak mengganggu tubuh kita itu mempunyai pH netral ya, pH netral. Berapa pH netral itu? 7. Jadi pH itu pengukur sehat atau tidaknya, layak atau tidaknya air tersebut digunakan ya. Jadi sebagai syarat air itu bisa difungsikan untuk menunjang kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia, itu mempunyai pH netral. pH-nya berapa? 6,5 sampai 7,5. Nah, di wilayah ini ya, air tersebut bisa dikatakan netral dan bisa menunjang kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia. Nah ini selain di atas ini gitu ya, di atas ini, maka dia dikatakan melebihi ambang batas yang bisa diterima oleh badan kita. Di bawah ini juga sama ya, dia kurang dan tidak memenuhi syarat untuk menunjang kehidupan kita karena pH-nya di bawah sini. Jadi air yang bisa menunjang kehidupan manusia khususnya itu mempunyai pH derajat pH berkisar dari 6,5 sampai 7,5. Nah, bagaimana cara mengukur kenetralan air yang bisa kita gunakan? Bisa menggunakan alat yang dinamakan dengan pH meter, atau kalau dalam lingkungan pendidikan, lingkungan laboratorium, itu biasa menggunakan benda yang disebut dengan kertas lakmus. Nah, di sini ya, kertas lakmus. Kalau ada pelajaran offline, kita bisa mengadakan praktek pengujian pencemaran gitu ya, dengan menggunakan kertas lakmus. Jadi kalau misalnya kita ambil air dalam got di depan rumah kalian, atau air hujan aja ya yang paling gampang, kemudian kita masukkan kertas lakmus, kita bisa lihat nih kertas lakmus itu berubah ke apa ya,
Kalau dia berada di daerah sini, warnanya seperti ini, maka air tersebut tidak tercemar, guys. Pasti bisa kita gunakan. Tapi kalau warna kertas lakmusnya udah berubah apalagi tempat ungu. Nah, contohnya kalau kita urin ya, contohnya kita tiap pagi kita kan ke kamar kecil ya, kita lihat nih, kalau urin kita sudah tidak bening lagi, berwarna kuning pekat, ya, kemudian kuning banget gitu, apalagi sedikit, nah itu berarti tubuh kalian itu sudah mengalami gangguan karena pH-nya ternyata pH-nya itu sudah tidak normal lagi gitu ya, sudah mengalami gangguan, tidak sehat. Nah, itu bisa digunakan sebagai indikator bahwa badan kita juga sedang mengalami gangguan gitu ya. Jadi untuk air, pH yang biasa kita gunakan, batas ambang yang bisa kita gunakan itu antara 6,5 sampai 7,5. Nah, alatnya yang bisa kita gunakan untuk mengukur ambang batas ini, pH ini disebut dengan pH meter atau kertas lakmus. Ya. Nah, ini selain air tadi, ada ukuran baku dalam mutu untuk pencemaran udara. Misalnya ini diagramnya, ini ada. Kalau dia di suatu kota biasanya dipampang satu diagram ini seperti ini untuk menunjukkan seberapa tercemarnya udara di kota tersebut. Ya, ternyata dilihat dari skala ini, Indonesia khususnya Jakarta itu termasuk kota yang tercemar. Peringkatnya keberapa? Bisa kalian lihat itu udah termasuk peringkat 10 kota tercemar di dunia ya. Jadi sangat-sangat tidak sehat gitu ya. Jadi berbahagialah kalian yang hidup di Sukabumi, masih mending ya, masih tidak. Sukabumi juga sebenarnya sudah rasa panas, tapi kalau dibandingkan dengan Jakarta kita masih aman gitu, tingkat pencemaran udaranya masih di skala biru sini ya, di skala ini masih baik, masih dikatakan baik lah ya. Kalau Jakarta, kota-kota besar itu sudah diagramnya sudah masuk ke dalam zona merah gitu ya, sudah tercemar dan tidak sehat gitu ya. Pencemaran lingkungan ini jadi sangat penting banget ya buat kehidupan manusia karena bisa merubah fungsi dan juga menyebabkan ketidakseimbangan jaring-jaring makanan atau ekosistem yang ada di lingkungan tersebut, sehingga pemerintah mempunyai gagasan untuk menghasilkan suatu undang-undang yang mengatur tentang jumlah, hukuman, sanksi, dan sejauh mana zat tersebut disebut sebagai zat pencemar. Nah, jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia itu pencemaran lingkungan adalah masuknya zat atau dimasukkannya makhluk hidup. Makhluk hidup ini bakteri ya, bisa bakteri, patogen, zat atau energi dan komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia yang menyebabkan kualitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu. Nah, sehingga lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, contohnya tadi dari sungai tadi ya, harusnya bisa mengalirkan sungai, tapi karena banyaknya sampah jadi mampet, dia tidak bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, pencemaran tadi ternyata kan ada zat kimia, ada zat padat gitu kemudian ya, ada debu, ada suara, ternyata menyebabkan tiga lingkungan, mempengaruhi 3 lingkungan. Jadi ada disebut dengan pencemaran air tadi ya, kemudian pencemaran udara, dan pencemaran tanah, karena kita tergantung kepada 3 lingkungan ini, air, tanah, dan udara. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah pencemaran air. Nah, ciri dari air tersebut tidak tercemar itu tidak berbau. Selain pH tadi ya, selain pH-nya normal, maka dia tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Maka air tersebut dikatakan
masih layak dan tidak tercemar. Jadi dalam pengertiannya pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, atau energi atau komponen lain ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu. Ya, karena dia turun menyebabkan tidak berfungsi lagi air ini ya, harusnya bisa dijadikan hidup oleh ikan dalam satu sungai ya, tapi karena dia di kualitasnya turun, tidak lagi sesuai dengan peruntukannya, mengakibatkan ekosistem terganggu, ekosistem sungai tersebut terganggu. Maka itu sungai tersebut sudah mengalami peristiwa yang disebut dengan pencemaran air. Ya. Kalau dilihat lagi, ternyata pencemaran air ini rata-rata disebabkan oleh sisa kegiatan manusia. Penyebabnya yang pertama itu limbah industri. Air limbah dari industri ini cenderung mengandung zat berbahaya. Bisa membahayakan kehidupan kita. Biasanya industri yang menghasilkan limbah itu biasa berasal dari pabrik tekstil atau kertas ya. Nah, jenis limbah dari kedua pabrik ini umumnya memiliki bau yang tidak sedap. Nah, limbah ini disebut limbah organik ya. Nah, limbah tadi yang dihasilkan oleh tekstil dan pabrik kertas itu disebut limbah organik. Kemudian ada juga limbah pabrik baja atau pabrik cat atau juga pabrik obat. Nah, itu ya. Pabrik obat ini menghasilkan jenis limbah yang disebut dengan limbah anorganik. Karena jenis-jenis pabrik ini menghasilkan limbah yang berupa cairan panas, berbusa, dan mengandung asam belerang. Baunya menyengat banget ya, itu udah termasuk ke dalam limbah atau polutan ya, disebut limbah anorganik. Kemudian yang kedua itu limbah rumah tangga. Mencemari airnya ya. Limbah rumah tangga itu contohnya ya ini yang dari pasar, yang dari kantor, yang dari rumah makan. Itu bisa dikategorikan dengan limbah rumah tangga. Biasanya dibuang ke sungai ya. Ini juga bisa terdiri dari limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik bentuknya apa ya ini? Contohnya kalau dari pasar sisa-sisa sampah sayuran itu ya, buah, kayu itu dibuang aja ke sungai. Itu termasuk dalam limbah organik. Sedangkan kalau limbah anorganik dari rumah tangga itu biasanya berupa besi, sekarat udah nggak dipakai, kaleng-kaleng makanan udah nggak dipakai itu ya. Sarden nih, kaleng kan itu ya dibuang ke sungai ya, itu sudah merupakan contoh dari limbah anorganik ya. Jadi kalau limbah organik itu biasanya dihasilkan dari tadinya makhluk hidup tadinya, misalnya kan sampah buah itu kan dari makhluk hidup ya, bisa diuraikan organik gitu ya. Kalau anorganik itu biasanya sampah-sampah yang berupa logam atau plastik, kaca ya, tidak susah diuraikannya oleh pengurai ya. Jadi menyebabkan kandungan oksigen dalam perairan itu menurun karena tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme si limbah anorganik ini ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada limbah pertanian. Nah, si limbah pertanian itu sebenarnya pupuk gitu ya, bisa menghasilkan pestisida. Tapi karena kita sifatnya manusia ingin menghasilkan sesuatu yang instan, pengen cepet gede itu si tumbuhannya, maka pupuknya berlebihan ya. Jadi menghasilkan sisa pupuk yang terbawa ke sungai gitu ya. Nah, limbah ini, si pupuk ini karena dia kandungannya melebihi batas gitu ya Kak,
Kalau harusnya cuma 1 botol itu untuk 1 hektar misalnya, tapi karena petani ingin instan, kasihlah dia 2 botol untuk 1 hektar. Nah itu kan jadi ada lebih ya, ada si satu sisa ini menghasilkan limbah sebenarnya ya, tidak menyuburkan lagi, tapi dia sudah mengganggu ekosistem di kebun tersebut gitu ya. Jadi gitu. Kemudian ada juga industri farmasi yang tadi ya, jadi limbah pertanian, atau yang keempat itu industri farmasi berupa logam berat, raksa, timbal, kadmium. Itu kan kita nggak tahu ya, ini itu nggak bisa dilihat oleh mata dan kita tidak bisa membedakan, bisa dibedakan di laboratorium. Nah ini sifatnya makanya industri farmasi, tekstil, dan pabrik-pabrik ini sangat besar dampaknya terhadap lingkungan kalau dia benar-benar membuang sisa kegiatannya di sekitar kita ya, karena secara kasat mata benda-benda ini, zat-zat ini kita tidak bisa mengetahuinya gitu ya, kalau tidak dilakukan penelitian secara intens. Nah ini bisa kita lihat ya, nah udah bau berwarna dibuang nih ke sini, ke sungai. Ini contoh dari limbah pabrik tekstil. Nah, karena dia membutuhkan warna di kain ya. Nah, sisanya itu dibuang ke sungai. 1 banding sungainya 10 meter lebarnya sudah tidak apa-apa, tapi kalau lama-kelamaan ya menumpuk ya, tetap akan mencemari sungai tersebut. Kemudian ini nih limbah dari rumah tangga. Ada ember, ada baskom misalnya ya, ini ya. Ada aqua dibuang di sungai di sini ya, otomatis sungai tersebut akan tercemar, misalnya udah penuh banget ini ya. Nah, kemudian yang ketiga ini ada contoh dari sisa limbah pertanian. Sisa limbah pertanian ini akan menghasilkan terbawa ke sungai, menghasilkan, nanti akan kita bahas lebih dalam itu tentang namanya blooming alga. Nah ini akan jadi ikan-ikan di bawah sini kan ikan membutuhkan oksigen ya, maka dia naik ke permukaan, tapi karena permukaannya tertutup oleh ini, kalau si alga ini akibat dari sisa limbah pestisida tadi, pupuk tadi, ya otomatis ikan lama-kelamaan ya mati juga gitu ya, nggak bisa hidup tanpa oksigen. Nah, kalau dilihat dari tadi, sampah yang menutupi permukaan, alga yang menutupi permukaan danau, kemudian zat warna yang dibuang ke sungai, memiliki dampak akibat terhadap makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut. Yang pertama itu gangguan kesehatan. Nah, ya, jadi air limbah tadi jika dibuang ke perairan itu dapat mengandung bibit penyakit. Bibit penyakit itu berupa apa? Berupa virus, bakteri, parasit, jamur gitu ya. Kemudian sebagai vektor penyakit. Vektor penyakit itu apa? Sebagai sarana gitu ya. Contohnya sebagai sarang nyamuk, sebagai sarang lalat, kecoa gitu ya. Jadi si benda-benda ini, bakteri, virus, nyamuk, itu kan bisa mengganggu kesehatan kita ya, bisa makhluk hidup yang bisa mengganggu kesehatan kita. Kemudian contoh yang lain, limbah rumah sakit dan limbah peternakan itu yang dibuang langsung ke sungai dapat mengandung organisme bakteri, virus, dan parasit yang dapat menularkan penyakit ya. Jadi dampak pencemaran air itu bisa mengganggu kesehatan kita gitu ya, atau bisa menurunkan kualitas lingkungan. Nah ini ada pemekatan hayati, kemudian mengganggu pemandangan juga, mempercepat proses kerusakan benda. Akan kita bahas selanjutnya ya, di next video. Nah ini ya, pencemaran air itu dampak yang pertama itu mengganggu kesehatan. Ini contoh-contoh akibatnya, karena dia tadi mengandung bibit penyakit dan sebagai vektor penyakit. Nah jadinya kita ini ya,
mengakibatkan penyakit yang diderita oleh manusia. Contohnya ada virus rotavirus atau virus hepatitis, ini menyebabkan diare. Kemudian juga dia mengandung bakteri. Ini ada bakteri-bakteri yang menyebabkan kolera atau Escherichia coli yang berlebihan menyebabkan diare atau disentri. Ini ya. Kemudian mengandung juga protozoa. Ini protozoa juga merupakan salah satu patogen ya, menyebabkan sakit disentri. Ini ya. Kemudian ada metazoa, ini juga makhluk hidup sama patogen-patogen yang dihasilkan dari polutan bisa pabrik dan kegiatan rumah tangga kita yang bisa menghasilkan, contohnya Ascaris lumbricoides itu menghasilkan penyakit Ascaris. Ini ya. Kemudian ternyata serius semua ya ini ya penyakitnya ya, bisa menghasilkan kematian kalau tidak ditanggulangi secara baik ya. Jadi benar-benar pencemaran air itu bisa mengakibatkan gangguan kesehatan. Ini ya contohnya. Pencemaran lingkungan ini jadi sangat penting banget ya buat kehidupan manusia karena bisa merubah fungsi dan juga menyebabkan ketidakseimbangan jaring-jaring makanan atau ekosistem yang ada di lingkungan tersebut, sehingga pemerintah mempunyai gagasan untuk menghasilkan suatu undang-undang yang mengatur tentang jumlah, hukuman, sanksi, dan sejauh mana zat tersebut disebut sebagai zat pencemar. Jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia itu pencemaran lingkungan adalah masuknya zat atau dimasukkannya makhluk hidup. Makhluk hidup ini bakteri ya, bisa bakteri, patogen, zat atau energi dan komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia yang menyebabkan kualitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu. Sehingga lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Contohnya tadi dari sungai tadi ya, harusnya bisa mengalirkan sungai, tapi karena banyaknya sampah jadi mampet, dia tidak bisa mengalir lagi, hingga ya ujung-ujungnya banjir gitu ya kita ya. Yang ketiga, itu dampak pencemaran air itu adalah pemekatan hayati. Apa sih pemekatan hayati? Pemekatan hayati itu terkonsentrasinya atau meningkatnya kadar bahan pencemar
dengan melewati tubuh makhluk hidup atau biomagnification. Nah, bahan pencemar ini memasuki lingkungan melewati rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, ini bisa kita gambarkan ini ya. Jadi kalau tadi si zat kimia yang dibuang oleh industri tekstil atau industri farmasi ke dalam perairan itu meresap atau digunakan oleh tumbuhan alga, gitu kan, oleh tubuh alga atau mikroorganisme lainnya. Sedangkan dalam satu rantai makanan itu dalam proses makan dan dimakan satu makhluk hidup itu pasti akan si alga, si mikroorganisme itu akan dimakan oleh konsumen gitu kan ya. Kalau si produsen ini akan dimakan oleh konsumen. Kalau di ganggang tersebut, misalnya kalau di sini di ganggang ya, kita produsennya ganggang itu mengandung satu zat pencemar hanya 0,04, ketika dimakan oleh ikan, di ikan udah menumpuk dong ya, karena dia satu ikan itu tidak membutuhkan 0,04 saja, bisa lebih gitu ya, karena perutnya itu tidak asupannya tidak cukup hanya 0,04 gram. Karena dia makan lebih, maka di ikan ini terkonsentrasi si zat kimia tadi menjadi 0,23 misalnya. Nah, atau kalau di produsen lain, misalnya di rumput laut itu konsentrasinya meningkat 0,08 ya, karena dia membutuhkan zat yang banyak untuk pertumbuhan si rumput laut ini ya. Ternyata konsentrasinya lebih banyak dibandingkan dengan ganggang gitu ya. Kemudian si ikan kecil ini dimakan nih, karena dia dalam masuk rantai makanan lingkungan ini ya, dimakan oleh burung, elang misalnya ya, atau burung camar, burung laut, karena satu elang itu membutuhkan beberapa ikan untuk memuaskan untuk mengenyangkan perutnya. Jadi si elang ternyata menghasilkan zat polutan, zat kimia yang lebih besar dari satu ikan, 13,80. Nah, lama-kelamaan si elang juga kita konsumsi nih oleh manusia. Jadi yang terkonsentrasi yang lebih banyak itu di manusia ujung-ujungnya ya. Dia yang membuang, dia juga yang memakan gitu ya. Nah, konsentrasinya lebih banyak lagi dibandingkan dengan makhluk hidup yang ada di sini. Gitu ya. Atau ikan ini dimakan oleh manusia, tetap aja manusia lagi yang akan terkena dampak dari pencemaran yang dia lakukan. Gitu ya. Jadi pemekatan hayati itu tadi terkonsentrasinya zat pencemar, kadar bahan pencemar melewati tubuh makhluk hidup. Jadi kalau di sini 0,4, tapi di ikan udah beda lagi dong ya, karena dia makan banyak. Manusia ya iyalah lebih banyak lagi, karena dia lebih banyak makan ikannya, nggak cukup satu dia makan. Lama-kelamaan ya banyak banget yang kita makan. Zat pencemarnya menumpuk di badan kita gitu ya, karena lama-kelamaan menumpuk otomatis mengganggu kesehatan kita lagi gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, udah bau berwarna dibuang nih ke sini, ke sungai ini. Contoh dari limbah pabrik tekstil. Nah, karena dia membutuhkan warna di kain ya. Nah, sisanya itu dibuang ke sungai. Satu banding sungainya 10 meter lebarnya sudah tidak apa-apa, tapi kalau lama-kelamaan ya menumpuk ya, tetap akan mencemari sungai tersebut. Kemudian ini nih limbah dari rumah tangga. Ada ember, ada baskom misalnya ya, ini ya. Ada aqua dibuang misalnya di sini, ya otomatis sungai tersebut akan tercemar. Misalnya udah penuh banget ini ya. Nah, kemudian yang ketiga ini ada contoh dari sisa limbah pertanian. Sisa limbah pertanian ini akan menghasilkan terbawa ke sungai, menghasilkan, nanti akan kita bahas lebih dalam itu tentang namanya blooming alga. Nah, ini akan jadi ikan-ikan di bawah sini
kan ikan membutuhkan oksigen ya, maka dia naik ke permukaan. Tapi karena permukaannya tertutup oleh ini, kalau si alga ini akibat dari sisa limbah pestisida tadi, pupuk tadi, ya otomatis ikan lama kelamaan ya mati juga gitu ya, nggak bisa hidup tanpa oksigen. Kalau dilihat lagi, ternyata pencemaran air ini rata-rata disebabkan oleh sisa kegiatan manusia. Nah, penyebabnya yang pertama itu limbah industri. Nah, air limbah dari industri ini cenderung mengandung zat berbahaya. Bisa membahayakan kehidupan kita. Biasanya industri yang menghasilkan limbah itu biasa berasal dari pabrik tekstil atau kertas ya. Nah, jenis limbah dari kedua pabrik ini umumnya memiliki bau yang tidak sedap. Nah, limbah ini disebut limbah organik ya. Nah, limbah tadi yang dihasilkan oleh Oke, kita lanjutkan. Nah, pencemaran tadi ternyata kan ada zat kimia, ada zat padat gitu teman-teman ya, ada debu, ada suara. Ternyata menyebabkan tiga lingkungan, mempengaruhi tiga lingkungan. Jadi ada disebut dengan pencemaran air tadi ya, kemudian pencemaran udara, dan pencemaran tanah, karena kita tergantung kepada tiga lingkungan ini, air, tanah, dan udara. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah pencemaran air. Nah, ciri dari air tersebut tidak tercemar itu tidak berbau. Selain pH tadi ya, selain pH-nya normal, maka dia tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Maka air tersebut dikatakan masih layak dan tidak tercemar. Jadi dalam pengertiannya pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, atau energi atau komponen lain ke dalam air sehingga menyebabkan
kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu. Nah, ya, karena dia turun menyebabkan tidak berfungsi lagi air ini ya, harusnya bisa dijadikan hidup oleh ikan dalam satu sungai ya, tapi karena dia di kualitasnya turun, tidak lagi sesuai dengan peruntukannya, mengakibatkan ekosistem terganggu, ekosistem sungai tersebut terganggu. Maka itu sungai tersebut sudah mengalami peristiwa yang disebut dengan pencemaran air, gitu ya. Nah, yang keempat, cara penanggulangan pencemaran air itu adalah disebut dengan istilah ekstreta. Biasanya pengolahan secara ekstreta ini limbah-limbah yang dihasilkan oleh limbah rumah tangga. Jadi ekstreta ini banyak mengandung bakteri, patogen, penyebab penyakit. Mengolahnya di mana? Dia di lingkungan sekitar kita ya. Jadi contohnya penampungan jamban atau septic tank gitu ya. Jadi kalau bisa hasil makan kita itu dilempar ke sungai, itu kan biasa istilah dengan mengambang si kuning itu ya. Nah, sudah tidak boleh lagi itu ya dilakukan, karena itu sudah kadarnya lebih, sudah bisa menghasilkan pencemaran air. Jadi harus dilakukan dibuang ke septic tank gitu ya, diolah secara anaerobik menjadi biogas. Nah, ini bisa dimanfaatkan lagi oleh manusia sebagai sumber gas untuk rumah tangga. Nah, jadi sudah tidak mengganggu lingkungan lagi, tapi dia malah menunjang lingkungan untuk tetap hidup, untuk tetap stabil ya, karena menghasilkan sumber gas tersebut. Nah, cara lain itu ekstreta ini dengan dikenal dengan 4 istilah tadi. Ada recycle atau pendaur ulangan. Misalnya untuk sampah yang dapat terurai, misalnya ini ya contohnya
sampah rumah tangga, kulit-kulit kentang, kulit wortel, kulit telur itu ya bisa dijadikan kompos. Jadi kompos bisa menyuburkan tanah ya, bisa menyuburkan tanaman gitu. Jadi limbah bisa dapur ibu kalian itu bisa diolah, bisa dipergunakan lagi menjadi kompos. Kemudian yang kedua itu reuse, penggunaan ulang. Jadi sampah-sampah yang tidak terurai, yang proses penguraian yang membutuhkan waktu bertahun-tahun sampai kita meninggal juga belum terurai. Nah, itu diharapkan masyarakat mau mereuse, menggunakan ulang. Misalnya tadi nih ya, di gambar tadi ada botol bekas ini ya, bisa digunakan sebagai sebagai media tanam, tempat media tanam sayuran ya, kemudian bisa didaur ulang, dihancurkan di plastik-plastik ini menghasilkan benda baru, pot-pot tanaman. Kemudian kalau misalnya kita membeli sirup habis lebaran itu banyak sirup botol, sirup kaca itu ya bisa digunakan lagi untuk tempat minum di air dingin, bisa di kulkas gitu ya. Jadi itu dikenal dengan istilah reuse atau penggunaan ulang. Istilah ketiga di penanggulangan pencemaran air di Ekstrakta ini adalah reduce atau pengurangan atau penghematan gitu ya. Jadi kalau kita belanja ke supermarket sudah tidak menggunakan plastik lagi. Jadi kalau di Kabupaten Sukabumi itu sudah ada perda yang mengatur bahwa supermarket tidak menyediakan plastik, tapi menyediakan kantong organik gitu ya, bisa didaur ulang dan bisa dipergunakan berkali-kali gitu. Jadi plastik yang kita pakai setelah berbelanja itu kalau dibuang karena di tanah itu membutuhkan waktu penguraian yang lama sekali, sehingga digantilah si plastik itu dengan tas-tas yang bisa dipergunakan berapa kali pemakaian gitu ya. Jadi kalau di Kabupaten Sukabumi sudah mengatur perdanya, tapi kalau di Kota Sukabumi belum ya. Saya kalau misalnya kalian masuk ke toko-toko swalayan itu masih menggunakan plastik. Kemudian yang keempat ada repair atau pemeliharaan. Ada repair atau pemeliharaan, contohnya itu kalau membuang sampah tidak di perairan, atau ini ya contohnya sampah-sampah elektronik ya, laptop kalau masih bisa diperbaiki nggak usah dibuang lah sayang ya. Bisa dicopot ininya, atau banyak kendaraan-kendaraan yang dibuang ke laut, mobil itu ya, motor ya kalau di luar negeri banyak dibuang ke laut. Jadi kalau tanah yang udah penuh udah nggak bisa nyimpan itu dibuangnya ke laut. Jadi sebaiknya kalau bisa ini dicopotin aja ya, dipreteli, dipergunakan lagi spare partnya untuk memperbaiki laptop-laptop yang rusak ya. Jadi cara penanggulangan pencemaran air yang keempat itu ada reuse, ada recycle, ada reduce, dan repair ya. Kita masuk ke jenis pencemaran yang kedua, itu ada pencemaran udara. Nah, ya, udara kan kita ketahui dia merupakan salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup ya. Nah, di udara itu mengandung senyawa-senyawa bentuknya gas, di antaranya oksigen ya. Karena oksigen itu dibutuhkan oleh manusia. Nah, oksigen itu berperan untuk pembakaran senyawa karbohidrat di dalam tubuh organisme lewat pernapasan. Nah, ternyata reaksi pembakaran ini tidak hanya terjadi dalam tubuh. Reaksi pembakaran itu, contoh lain dari reaksi pembakaran itu senyawa karbon. Jadi hasil samping dari reaksi pembakaran itu adalah senyawa karbon. Di antaranya karbon dioksida dan karbon oksida. Biasanya dibuang ke udara gitu ya.
Nah, karena makhluk hidupnya semakin lama populasinya semakin meningkat ya. Manusia semakin berkembang gitu. Kemudian si hewan-hewan juga beranak atau berkembang biak, menghasilkan sisa sampingan dari pembakaran tubuhnya yang gas CO2 dan CO tersebut tetap dibuang ke udara gitu ya. Lama-kelamaan ya akan menghasilkan, kalau di atas ambang batas ya, menghasilkan yang namanya pencemaran tadi ya, karena dibuang di udara maka disebut dengan pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu pencemaran udara primer yang langsung dari sumber pencemar, contohnya ini manusia, ini ya, pembakaran lahan di sini ya, pembakaran sampah atau pembakaran pabrik, ya. Ini dari alam juga bisa kan, tadi karena pencemar itu ada manusia, kegiatan manusia dan alam ya. Nah, ini dari kendaraan yang kita pakai, kemudian dari rumah, itu disebut dengan pencemaran udara primer. Kemudian yang kedua, pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara sekunder ini terjadi karena reaksi antara substansi pencemaran udara primer. Jadi kalau si pabrik ini menghasilkan gas CO aja atau CO2 aja, tetapi gunung berapi menghasilkan gas selain CO2 dan CO juga SO2. Nah, ini ya, mereka bereaksi gitu ya, membentuk gas-gas lain, misalnya karbon dan oksigen menghasilkan bereaksi, berikatan menghasilkan CO2. Nah, ini kan saling bereaksi. Nah, itu disebut dengan pencemaran udara sekunder atau pembentukan di ozon gitu ya. Nah, ini terbentuknya di mana ya? Di ozon. Contohnya ini belerang SO2 bereaksi dengan CO2 atau CO, itu menghasilkan senyawa baru di sini. Nah, ternyata senyawa-senyawa baru ini tidak semuanya berakibat baik untuk makhluk hidup, untuk lingkungan. Ternyata senyawa ini kebanyakan menghasilkan polutan. Apa tadi polutan ya? Zat pencemar tadi ya. Itu. Nah, dari dua jenis pencemaran primer dan sekunder tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata faktor penyebab pencemaran udara itu dibagi menjadi dua, dari aktivitas alam dan aktivitas manusia. Contohnya kalau di aktivitas alam atau secara alami ini gunung meletus atau proses pembusukan sampah organik. Nah, misalnya di tempat pembuangan sampah umum di TPU itu kan sampah organik itu membusuk ya, menghasilkan bau ya, bau yang menyengat, itu udah termasuk dalam pencemaran udara. Kemudian ada lagi kebakaran hutan yang secara alami. Jadi kalau misalnya musim kemarau panjang, itu biasanya gesekan antara dahan-dahan pohon bisa menghasilkan api. Jadi menyebabkan kebakaran hutan atau kilat yang menyambar ke tanah sehingga menyebabkan kebakaran hutan juga bisa ya. Kemudian debu yang ditiup oleh angin kencang gitu ya, bisa menghasilkan pencemaran udara. Atau yang kedua itu aktivitas manusia, contohnya ya ini pembakaran sampah ya, kemudian asap industri, kendaraan yang kita pakai, asap rokok juga ya, ini nah makanya nggak boleh rokok nih ya anak-anak ya. Senyawa kimia buangan, nah ini senyawa kimia berupa CFC, nanti akan kita bahas lebih jauh ya. Seperti juga pencemaran air, maka pencemaran udara karena konsentrasinya melebihi ambang batas tadi ya, maka menghasilkan dampak negatif untuk lingkungan tersebut. Pertama itu dampak negatif terhadap kesehatan. Kemudian tumbuhan juga berpengaruh ya. Kemudian ada istilah yang dikenal dengan efek rumah kaca. Nah, kemudian yang keempat ini yang lagi booming-boomingnya itu rusaknya lapisan ozon. Oke, kan kita bahas satu persatu. Dampak pencemaran udara yang pertama itu pasti berdampak langsung terhadap kesehatan ya, karena kita kan membutuhkan oksigen ya. Oksigen itu ada di udara. Kalau udaranya udah tercemar ya, otomatis oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita itu sudah tidak steril lagi ya, sudah tidak netral lagi kalau di air gitu ya. Jadi dampaknya ya ini
Contohnya ini ya, kalau oksigennya terlalu karbon oksidanya terlalu banyak, itu akan menyebabkan pusing. Jadi kalau contohnya lah, kita kalau naik kendaraan gitu ya, kacanya ditutup tanpa AC. Nah, itu kan karbon monoksidanya yang dihasilkan oleh sisa pembakaran mesin kendaraan yang kita pakai itu kalau banyak akan menyebabkan pusing ya, muntah gitu ya. Jadi ikatan oksigen di dalam darah kita itu berkurang, banyaknya karbonnya, ya itu akan menyebabkan pusing gitu ya. Kemudian yang lain itu mata merah, kemudian ada ISPA, infeksi saluran pernapasan ya, contohnya itu ya. Kemudian mata tadi merah karena iritasi, kemudian terganggunya fungsi ginjal, ini reproduksi juga ya, untuk laki-laki juga terpengaruh oleh pencemaran lingkungan. Kemudian jantung, apalagi asma ya, serta paru-paru. Jadi sangat-sangat berpengaruh banget gitu untuk kesehatan manusia. Dampak negatif kedua dari pencemaran udara itu ketumbuhan. Nah, lewat mana sih? Nah, ini ya, karena tingkat keasaman tadi, pH tadi ya. Kalau air hujan itu kan normalnya ya kalau tetap 5, 6, 7,5 tadi ya. Tapi karena ada polusi udara dari SO2 atau kemudian dari senyawa nitrogen ini ya, bereaksi dengan hujan ini ya, air SO2, NO2 bereaksi ini ya, saling mencat. Ketika hujan akan mengakibatkan hujan asam. Jadi asamnya itu berlebih gitu ya, karena air di hujan itu mengikat senyawa SO2 dan NO2 menghasilkan hujan asam. Nah, si hujan asam ini mempengaruhi kualitas air. Nah, ya, jadi melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah sehingga menghasilkan air yang tidak berkualitas lagi. Dampaknya pada tumbuhan ya gini. Karena air itu kan senyawa yang diperlukan saat tumbuhan melakukan proses fotosintesis ya. Jadi kalau airnya sudah mengandung logam berat, asamnya sudah tingkat keasamannya sudah tidak netral, ya tidak menyehatkan tumbuhan ya. Tumbuhan itu tidak subur atau ya lebih buruk lagi akan mengalami kematian ya, berhenti ya berkembang biaknya. Nah, ini ya kalau digambarkan, yang pertama kadarnya melebihi batas kadar normal. Kita mengetahui kalau dia di atas batas kadar normal, tentu ada ukurannya ya, tentu ada acuannya. Benda tersebut dikatakan melebihi batas normal itu kenapa? Nah, gitu ya. Contohnya ini air. Nah, air yang normal atau yang bisa kita gunakan dan tidak mengganggu tubuh kita itu mempunyai pH netral ya, pH netral. Berapa pH netral itu? 7. Jadi pH itu pengukur sehat atau tidaknya, layak atau tidaknya air tersebut digunakan ya. Jadi sebagai syarat air itu bisa difungsikan untuk menunjang kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia, itu mempunyai pH netral. pH-nya berapa? 6,5 sampai 7,5. Nah, di wilayah ini ya, air tersebut bisa dikatakan netral dan bisa menunjang kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia. Nah, ini selain di atas ini gitu ya, di atas ini, maka dia dikatakan melebihi ambang batas yang bisa diterima oleh badan kita. Di bawah ini juga sama ya, dia kurang dan tidak memenuhi syarat untuk menunjang kehidupan kita karena pH-nya di bawah sini. Jadi
air yang bisa menunjang kehidupan manusia khususnya itu mempunyai pH derajat pH berkisar dari 6,5 sampai 7,5. Nah, bagaimana cara mengukur kenetralan air yang bisa kita gunakan? Bisa menggunakan alat yang dinamakan dengan pH meter, atau kalau dalam lingkungan pendidikan, lingkungan laboratorium itu biasa menggunakan benda yang disebut dengan kertas lakmus. Nah, di sini ya, kertas lakmus. Kalau ada pelajaran offline, kita bisa mengadakan praktek pengujian pencemaran gitu ya, dengan menggunakan kertas lakmus. Jadi kalau misalnya kita ambil air dalam got di depan rumah kalian, atau air hujan aja ya yang paling gampang, kemudian kita masukkan kertas lakmus, kita bisa lihat nih kertas lakmus itu berubah ke apa ya. Kalau dia berada di daerah sini, warnanya seperti ini, maka dia air tersebut tidak tercemar, berarti. Kita masuk ke jenis pencemaran yang kedua, itu ada pencemaran udara. Nah, ya, udara kan kita ketahui dia merupakan salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup ya. Nah, di udara itu mengandung senyawa-senyawa bentuknya gas, di antaranya oksigen ya. Oksigen itu dibutuhkan oleh manusia. Nah, oksigen itu berperan untuk pembakaran senyawa karbohidrat di dalam tubuh organisme lewat pernapasan. Nah, ternyata reaksi pembakaran ini tidak hanya terjadi dalam tubuh. Reaksi pembakaran itu, contoh lain dari reaksi pembakaran itu senyawa karbon, jadi hasil samping dari reaksi pembakaran itu adalah senyawa karbon. Di antaranya karbon dioksida dan karbon oksida. Biasanya dibuang ke udara gitu ya. Nah, karena makhluk hidupnya semakin lama, populasinya semakin meningkat ya. Manusia semakin berkembang, kemudian si hewan-hewan juga beranak atau berkembang biak, menghasilkan sisa sampingan dari pembakaran tubuhnya yang gas CO2 dan CO tersebut tetap dibuang ke udara gitu ya. Lama-kelamaan ya akan menghasilkan, kalau di atas ambang batas ya menghasilkan yang namanya pencemaran tadi ya, karena dibuang di udara maka disebut dengan pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu pencemaran udara primer yang langsung dari sumber pencemar, contohnya ini manusia, ini ya, pembakaran. Pencemaran lingkungan ini jadi sangat penting banget ya buat kehidupan manusia, karena bisa merubah fungsi dan juga menyebabkan ketidakseimbangan jaring-jaring makanan atau ekosistem yang ada di lingkungan tersebut, sehingga pemerintah mempunyai gagasan untuk menghasilkan suatu undang-undang yang mengatur tentang jumlah, hukuman, sanksi, dan sejauh mana zat tersebut disebut sebagai zat pencemar. Nah, jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia itu pencemaran lingkungan adalah masuknya zat atau dimasukkannya makhluk hidup. Makhluk hidup ini bakteri ya, bisa bakteri, patogen, zat atau energi dan komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia yang menyebabkan kualitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu. Nah, sehingga lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, contohnya tadi dari sungai tadi ya, harusnya bisa mengalirkan sungai, tapi karena banyaknya sampah jadi mampet, dia tidak bisa mengalir lagi, sehingga ya ujung-ujungnya banjir gitu ya kita ya. Oke, yang ketiga
kita akan bahas tentang pencemaran tanah. Itu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Nah, terjadi biasanya karena kebocoran limbah, ini bahan kimia ya. Kemudian penggunaan pestisida yang berlebihan, pestisida ini pembasmi hama tanaman. Kemudian masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan tanah. Jadi permukaan tanah, lapisan kedua yang digunakan oleh tumbuhan untuk mengambil zat makanan itu kan subpermukaan ya. Kalau subpermukaan tanah yang tadi terjadi pemekatan hayati tadi ya, menumpuk di tumbuhan. Kemudian yang ketiga, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak atau zat kimia. Pernah mendengar minyak tumpah di laut mengakibatkan permukaan laut penuh dengan minyak. Kalau penuh dengan minyak, cahaya matahari kurang masuk ke permukaan laut, kemudian ikan juga tidak bisa ambil oksigen di permukaan ya, jadi itu bisa mengganggu lingkungan laut. Kemudian yang keempat itu penimbunan sampah dan illegal dumping. Kalau illegal dumping itu biasanya langsung dari industri ya, industri atau pabrik. Nah, apa sih illegal dumping itu? Nah, namanya ilegal berarti dia tidak berizin ya, tidak sesuai dengan peraturan. Jadi illegal dumping itu membuang limbah atau sampah di daerah yang tidak memiliki izin. Ya, ini Ibu ambil dari Harian Republika saat terjadi masalah di daerah Pipi, Batam tentang pembuangan limbah hasil reaksi kimia gitu ya. Harusnya ini dibuang di daerah tertentu karena dia bentuknya sisa pembuangan reaksi nuklir. Gitu ya. Jadi harusnya kan karena dia reaksi nuklir bisa menghasilkan radiasi pada manusia, tapi ternyata dia dibuang di tempat yang tidak seharusnya ya. Nah, ini masuk ke dalam illegal dumping ya. Atau kalian membuang plastik, nah itu plastik juga masuk ke dalam illegal dumping kalau kalian tidak membuang ke tempat sampah gitu ya. Udah masuk dan bisa kena sanksi karena sudah diatur dalam undang-undang sebelumnya ya. Kalau dilihat tadi, maka faktor penyebab pencemaran tanah itu bisa dihasilkan dari limbah domestik dan limbah industri. Limbah domestik itu berasal dari pemukiman penduduk, bisa dari kelembagaan atau kantor ya, bisa dari tempat wisata. Jadi limbah domestik itu biasanya berupa plastik, keramik gitu, kaleng-kaleng bekas ya, kaleng cat, sarden itu. Nah, itu kan penguraiannya itu bisa membutuhkan waktu yang lama. Jadi tanahnya itu sudah tidak bisa berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Atau rumah tangga itu biasanya contohnya deterjen, oli, cat gitu ya. Yang tinja tuh yang dibuang ke sungai itu juga sudah bisa dikategorikan dengan penyebab pencemaran tanah. Kemudian yang kedua itu limbah industri. Limbah industri itu berasal dari sisa-sisa produksi industri. Bisa berupa limbah padat, berupa lumpur atau bubur ya dari proses pengolahan. Kemudian bisa berupa zat kimia yang mengandung Hg, Pb, Cd, itu bisa mencemari tanah gitu ya. Jadinya sangat beracun terhadap mikroorganisme. Kalau meretap ke dalam tanah akan mengakibatkan kematian buat mikroorganismenya ya. Padahal mikroorganisme ini fungsinya sangat penting untuk pengurai, untuk menyuburkan tanah gitu ya. Jadi bisa dari sisa bahan industri, bisa dari limbah pertanian atau pupuk sintetis atau pupuk urea ini ya.
hasil pupuk-pupuk yang diproses, yang dibikin oleh manusia, yang dibuat oleh manusia. Nah, itu ternyata bisa menyebabkan pencemaran udara. Istilah ketiga nah ini ya, kalau digambarkan, yang pertama kadarnya melebihi batas kadar normal. Kita mengetahui kalau dia di atas batas kadar normal, tentu ada ukurannya ya, tentu ada acuannya. Benda tersebut dikatakan melebihi batas normal itu kenapa? Nah gitu ya. Contohnya ini air. Nah, air yang normal atau yang bisa kita gunakan dan tidak mengganggu tubuh kita itu mempunyai pH netral ya, pH netral. Berapa pH netral itu? 7. Jadi pH itu pengukur sehat atau tidaknya. Nah ini ya, dampak dari pencemaran tanah untuk manusia secara langsung dan untuk satu ekosistem. Ini ya, ada gangguan saraf, menimbulkan kanker, ini paru-paru, juga pankreas, ya, atau efeknya untuk generasi selanjutnya, ya, karena pengaruh dari ini produktivitas manusia. Kemudian kalau untuk ekosistem yang dampak dari lingkungan ini ada banyak lalat padahal dia patogen ya, membawa zat penyakit. Kemudian burung, reptil juga sini berpengaruh dikarenakan pencemaran tanah tersebut. Akhirnya manusia mengurangi resiko dari pencemaran tanah dengan mengadakan proses penanggulangan ya. Ada 2 cara yang dilakukan untuk menanggulangi pencemaran tanah, itu yang pertama remediasi dan bioremediasi. Nah, apa sih remediasi? Remediasi itu kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Nah, ada 2 macam, yaitu proses in situ atau on-site, pembersihan di lokasi. Yang kedua adalah ex situ atau offsite. Kalau di on-site, pembersihan di lokasi, membersihkan ini lebih murah ya dan lebih mudah di tempatnya gitu. Jadi kalau misalnya mudahnya, udah tanah yang tercemar masuk oli, dicemari oleh oli, udah aja dicuci tuh di tanah gitu ya. Mudahnya ini ya, ya di situ bisa dilakukan di tempatnya. Kemudian kalau offsite, penggalian tanah yang tercemar. Nah, si tanah yang masuk ke oli tersebut dibawa ke tempat lain untuk dicuci ke daerah aman. Kemudian kalau sudah bagus, sudah sesuai dengan senyawa yang seharusnya di tanah tersebut, dikembalikan lagi gitu ya. Jadi pembersihan offsite itu lebih rumit dan mahal karena dia butuh transportasi, butuh tempat yang khusus untuk menanggulangi tanah yang tercemar. Kemudian yang kedua itu bioremediasi. Bioremediasi itu proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, bisa berbentuk jamur atau bakteri. Ini tujuannya untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar. Mendegradasi itu mengurangi ya. Jadi kalau dari 10 cuma 2 lah gitu ya, cuma 5 gitu ya. Jadi bahannya berkurang tingkat racunnya itu ya, bahan yang beracunnya dikurangi atau menjadi bahan yang tidak beracun ya. Itu bioremediasi. Nah ini contoh dari proses remediasi tanah gitu ya. Di ada tanah yang tercemar, diinjeksi oleh nutrisi, dikasihlah oleh nutrisi. Kalau istilahnya lebih gampang itu dipupuk ya. Nah, tanah yang tercemar itu dipupuk. Jadi makanya ada lahan pertanian yang ditanami secara terus-menerus menggunakan satu jenis tanaman yang sama, di satu waktu sudah tidak subur lagi. Kenapa? Karena banyak unsur hara
yang diambil oleh tanaman tersebut gitu ya. Jadi sudah habis unsur hara yang dikandung oleh tanah tersebut, karena tumbuhan yang ditanam itu ya itu aja ya. Jadi kalau ada lahan pertanian itu sebaiknya digunakan untuk berganti-ganti jenis tanaman yang ditanam gitu ya, tidak hanya padi melulu gitu ya, tidak hanya kacang panjang dulu. Jadi harus dilakukan harus melakukan keanekaragaman gitu ya. Jadi tidak hanya satu tanaman saja. Nah, ini contohnya remediasi in situ ya di tempatnya. Jadi memasukkan nutrisi atau bakteri dan jamur di situ, di recovery sehingga bisa mensubur lagi tanah tersebut gitu ya. Nah, ini contohnya proses remediasi in situ. Gambaran mudahnya untuk proses in situ dan ex situ gitu. Ada contohnya ada lembaga konservasi untuk hewan gitu ya. Kalau in situ itu ya udah di sini di hutan gitu ya. Kemudian kalau ex situ itu di kebun binatang. Tadinya kan habitatnya di hutan, tapi karena ternyata tidak mendukung proses perkembangan si makhluk hidup ini, si hewan ini, akhirnya dia dieksitukan, dikeluarkan dari hutan ini, dikembangbiakan di kebun binatang. Karena kebun binatang sudah dikondisikan tempatnya untuk menunjang semua kegiatan si hewan ini, keberlangsungan hidup hewan ini ya. Jadi bisa dibedakan antara in situ dan ex situ. Kalau in situ dilakukan di daerah itu ya, tidak dibawa kemana-mana. Kalau ex situ dibawa ke tempat yang aman, dikembangbiakan di sana, dibersihkan di sana kalau kan. Oke, materinya cukup sekian ya.